flags are flying high. Indonesia menang dan wow, kita semua senang. Bahkan mungkin lebih dari senang, banyak penggemar juga dibuat terharu oleh perjuangan pasukan tim Garuda Merah Putih. Seperti sudah kita lihat, para pemain seperti Verdonk berlari tanpa henti hingga menit terakhir. Sedangkan Rizky Ridho tampil elegan di lini belakang timnas. Namun bicara soal pemain lain, sosok Sandy Walsh menjadi sosok yang mencuri perhatian lewat aksinya yang membuat para pemain Arab kena mental. Tanya saja sama Al-Bulayi, sosok yang dikenal cukup nakal ini, malam itu dibuat Sandy ciut ketika sejak awal Sandy membuat sang pemain menderita. Echoes of our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire. Tapi nggak hanya Sandy, Jay Izzaz juga tampil dengan leadership yang sangat keren. Gak percaya? Yuk kita simak rangkuman di video berikut ini. The World Cup gates, Indonesia rise, under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Setelah mendapatkan cukup banyak tekanan, timnas Indonesia akhirnya berhasil melakukan bounce back ke tren positif. Ketika malam tadi, pasukan dari Coach Shin Tae-yong tersebut mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol dari timnas sendiri berhasil diciptakan pemain 20 tahun Marcelino Ferdinand. Tapi tentu, kemenangan ini bukan hanya berkat 2 gol itu saja, melainkan performa apik dari seluruh tim. Mulai dari kiper, lini belakang, tengah, dan tentunya para penyerang timnas. Meskipun sekali lagi, Lino memang spesial dan layak mendapatkan gelar Man of the Match. Keluar dari pembicaraan soal gol dari Marcelino Ferdinand, kami pikir sosok Sandy Walsh malam tadi benar-benar membuktikan jika ia adalah sosok yang layak dipercaya oleh Indonesia. Bermain di partai yang krusial dan syarat akan tekanan, mentalitas yang ia tunjukkan di lapangan mampu membuat siapapun merinding. Lihat saja bagaimana ia berduel dengan Al-Bulayi sejak awal laga. Melawan Al-Bulayi yang terkenal provokatif, Sandy gak gentar dengan menatap mata Al-Bulayi tajam sebelum memberikan dorongan yang cukup keras yang membuat preman Arab ini terkejut. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits at the World Cup gates. Di sepanjang laga sendiri, Al-Bulayi memang tampak kalem dan penampilannya dapat dikatakan buruk saat dihancurkan para penyerang timnas. Disenggol dikit aja sama strike, dia terjatuh. Dan lihat deh aksi Walsh satu ini. Saat melihat Al-Bulayi terjatuh di kotak penalti usai menyundul bola. Bangun woi, mungkin itu yang Sandy katakan. Selain sosok Sandy Walsh, malam tadi sosok lain yang gak bisa dianggap remeh sebagai salah satu sosok terpenting bagi timnas adalah Jay Izzaz. Kapten tim Garuda itu benar-benar menunjukkan kenapa ia layak disebut sebagai Kapten Indonesia. Selain tampil solid, sejak awal laga ia juga mampu mengorganisasi para pemain dengan sangat bagus di lini belakang. Jay Izzaz selalu vokal pada rekannya, dan saat terjadi protes, ia pun selalu jadi orang pertama yang langsung lari ke arah wasit untuk mengajukan pertanyaan. Usai meraih kemenangan, lihatlah bagaimana Jay Izzaz memeluk rekan-rekannya dengan emosional. Ia jelas jadi kapten yang luar biasa untuk Indonesia, yang tak hanya menghadirkan performa solid, tapi juga persatuan di tubuh timnas. Lihatlah reaksi Bang Jay, El Capitano. Echoes of our
our cheer, ringing loud and clear. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat. Oh ya, usai laga, ada momen menarik juga nih dari Bang Jai, yakni bagaimana ia langsung mengarah ke pemain timnas Arab dan memberikan respect dengan menyalami para pemain Saudi. Ini adalah sikap positif dari Kapten Indonesia. Jelas, Jai adalah berlian indah yang ditemukan Indonesia, yang benar-benar sangat penting untuk skuad Garuda. Sekali lagi, ia nggak hanya tangguh, tapi juga seorang leader. Dan kami pikir itu kenapa band kapten ada di lengannya saat ini. Saat ini sendiri, pemain seperti Tom Hai dan Jay Izzaz langsung terbang untuk kembali ke Eropa. Pasalnya, kedua pemain ini sudah ditunggu oleh timnya masing-masing, guna menjalani laga selanjutnya bersama timnya. Di sisi lain, berbicara usai laga, Coach Shin nampaknya sudah bisa kembali percaya diri untuk menatap babak selanjutnya. Dengan kemenangan ini, timnas berhasil menempati posisi 3 klasmen dan membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Dalam press conference, STY menjelaskan, jika sepertinya kita bisa mewujudkan target kita. 오늘 경기를 이김으로써 우리 선수들이 분명히 할 수 있다는 것을 느꼈을 것이고 우리가 지금 3, 4위 목표를 잡고 있었는데 우리 홈에서 앞으로 2경기가 남아있기 때문에 충분히 목표 달성을 할 수 있다 저는 믿고 있고 오늘 이런 경기가 우리 선수들한테 앞으로 더 잘할 수 있다는 그런 동기부여가 됐다 저는 그렇게 생각합니다. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi yang secara ranking FIFA ada di angka 50-an dunia sendiri, kami pikir juga telah membuktikan jika ranking FIFA kita saat ini tak berarti apa-apa. Kita mungkin ada di ranking 130-an dunia dan akan menempati 125 dunia usai kemenangan kontra Arab. Tapi lebih dari itu, kekuatan kita sebenarnya saat ini dengan skuad yang kita miliki diperkirakan ada di level tim ranking 50-an dunia. Jadi nggak heran sih jika kini sorotan dunia ada pada Indonesia sebagai tim paling mengejutkan yang berpeluang lolos ke pentas Piala Dunia. Lihat saja sorotan dari ESPN Netherlands berikut ini. Atau 433 yang menyoroti selebrasi Marcelino Ferdinand yang disamakan dengan selebrasi Kudus. Dari Malaysia, salah satu media mereka, Tigers Malaya, juga memposting keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab dan menyebut jika telah menciptakan sejarah untuk tim ASEAN. Mereka menuliskan, pasukan Indonesia bukan sahaja mendapat kemenangan ke atas Arab, namun begitu inilah Raja ASEAN sebenarnya. Karena mencipta sejarah dengan 6 mata dalam tangan, ketika ini mengatasi Thailand yang hanya mendapatkan 3 mata saja dalam round 3. Yap, betul sekali kata media di Malaysia. Indonesia seolah menegaskan diri mereka untuk menjadi tim terbaik di ASEAN tanpa harus menang AFF. Dengan kemenangan kontra Arab, Indonesia membuktikan bahwa tim ini adalah tim terbaik dalam sejarah negara ASEAN di level babak kualifikasi. Tapi nggak hanya ini, Indonesia juga berpeluang untuk lolos ke round 4. Apalagi jika melihat 4 laga tersisa Indonesia di babak grup. Indonesia tercatat masih akan main 2 kali di kandang kontra China dan Bahrain, yang notabene bisa diatasi pasukan tim Garuda. Dan sekali lagi teman-teman, itu kenapa Coach Shin tadi menjelaskan, jika kita bisa percaya diri mencapai target kita di 4 besar grup C. Ya, jadi itulah cerita di balik keberhasilan timnas dan bagaimana sosok Sandy Walsh dan Jay Izzaz menunjukkan peran krusialnya untuk Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.